Yo, what's up, dear souls? Welcome back to my channel, DIRS Dears. Oke, sorry banget ini bukan konten horror lagi seperti biasa. Enggak, gue masih buntu banget buat nulis skrip horror gitu ya. Gue masih buntu banget dan ada skripnya, masih terbengkalai gitu loh. Artinya belum jadi gitu loh skripnya, karena gue masih mikir apakah ini cocok dan cukup seram gitu loh buat dimasukin dalam konten di OR gitu. Jadi gue agak milih-milih topik juga sih, karena gue nggak mau yang kayak asal bikin video terus upload, tag, edit. Gue nggak mau kayak gitu, men. Gue mau itu bener-bener bisa memberikan sekurang-kurangnya tuh merinding lah buat kalian yang nonton gitu loh. Makanya gue agak kurang yakin gitu loh kalau skrip yang gue tulis ini bisa bikin merinding apa enggak. So anyway, di video kali ini sebenarnya ini bukan konten cerita sih, lebih ke gue resah aja gitu loh. Gue resah banget cuy sama netizen Indonesia. Ya sama kayak kalian, sama kayak gue juga netizen. Cuma bedanya jempol gue ini itu nggak setajam kalian gitu loh, nggak seliar kalian. Sebelum gue masuk ke video lebih dalam, mending kalian nonton dulu yang ini. Halo Pak, selamat pagi. Oh, saya harus pakai seragam ya? Maaf banget Pak, saya belum bisa beli seragam soalnya orang tua saya belum mampu, jadi saya pakai jas bekas orang tua aja gitu. Oh, rambut kenapa Pak? Oh, jadi rambut tuh harus pendek gitu ya Pak? Tapi kadang ya Pak, kalau rambut pendek tuh saya tuh suka nggak percaya diri Pak. Dan kalau saya udah nggak percaya diri tuh jadi menghambat kegiatan belajar mengajar dong. Hah? Sekolah bodo amat. Yang penting ikutin peraturan, jadi nggak peduli sama murid. Oh yaudah. Tapi kalau boleh ngasih saran sih Pak, menurut saya sih rambut mah nggak apa-apa kali Pak. Malah kalau kita bebas untuk mengekspresikan semuanya di rambut kita, apalagi rambut kita, badan kita ya kan. Apalagi kalau kita bebas mengekspresikan rambut kita malah jadi dapat jati diri kita jadi lebih percaya diri, kegiatan belajar mengajar jadi lebih nyaman, jadi nggak ada dendam sama guru-guru yang razia rambut, ya kan Pak? Hah? Saya dikeluarin. Kenapa Pak saya dikeluarin? Oh, karena saya memberikan pendapat. Oh, jadi sekolah tuh otoriter ya Pak? Oh, padahal negaranya demokrasi ya. Bisa gitu ya Pak? Yaudah saya homeschooling aja Pak. Udah. BTW sorry ya kalau ada motor lewat, gue nggak bakal cut itu. Seperti biasa, ini bukan konten di OR, jadi ya don't give a shit. Oke, masuk kita ke pembahasan videonya si Zidan Mardias ini ya. Oke, yang pertama, di video tadi kalian bisa lihat ada seorang anak yang berpikir cukup kritis, terus menyampaikan atau melontarkan opininya ke guru yang memiliki peraturan di sekolahnya kalau rambut itu nggak boleh panjang atau bahkan harus botak gitu. Ya sekolah gue dulu 3 cm kalau nggak salah ya, 3 cm paling panjang dulu. Pas gue kelas 3 udah nggak dilarang karena udah open minded, anjay. Gue pernah debat sama teman gue tentang masalah ini di sekolah, dan dia bilang kalau lo nggak mau ikutin peraturan sekolah ya udah keluar aja gitu. Sebenarnya gue agak setuju dengan itu juga, karena banyak juga yang bilang kayak gitu tadi di kolom komentarnya gue baca. Tapi yang perlu gue tanyakan di sini, kenapa rambut harus diatur sama sekolah gitu loh? Gini ya, gue cuma melontarkan opini doang gitu. Gue cuma melontarkan pemikiran gue doang gitu. Bisa saja salah, bisa saja benar, dan give a shit gitu. Tapi ini pikiran gue doang. Kenapa sekolah itu mengatur rambut muridnya itu untuk pendek gitu loh? Apakah dengan rambut panjang itu sudah dibilang tidak rapih? Maksud gue gini loh. Kenapa harus botak gitu loh? Kenapa harus 3 cm gitu? Kebanyakan sekolah 3 cm, jarang ada 5 cm. Kebanyakan sekolah 3 cm. Apakah dengan panjang rambut yang 3 cm itu adalah takaran bahwa rambut itu rapih? Gue setuju banget sama statementnya si Zidan yang tadi bilang ini. Kalau rambut itu termasuk passion gitu ya kan, termasuk gaya lah gitu, dan kita bisa jadi lebih percaya diri kalau punya rambut sesuai style yang kita mau gitu. Dan gue rasa juga semua orang itu pasti mau punya rambut yang mereka inginkan gitu loh. Kenapa sekolah tidak membebaskan muridnya berekspresi lewat rambut gitu?
Pernah gak sih lo mikir kayak gitu, yang kayak kenapa harus ada rahasia rambut gitu loh, kenapa harus ada potong-potong rambut secara mendadak gitu, kenapa dirazia gitu loh, dan kenapa sekolah memasukkan itu dalam peraturan. Kalau dibilang disiplin, di dunia kerja disiplin kayak gitu dipakai nggak disiplin rambut di dunia kerja, misalnya PNS gitu, dipakai nggak? Gue pernah lihat PNS gondrong sampai sebahu malah ada. Iya, dipakai nggak kayak gitu? Kalau di PNS itu masih dikena rahasia rambut gak? Kita ambil PNS contoh yang dekat aja ya gitu ya, yang pekerjaan yang paling banyak orang inginkan gitu di Indonesia. Pernah nggak lo pikir kayak itu? Apakah guru-guru di Indonesia tidak tahu tentang passion rambut yang keren itu gimana, yang bagus itu gimana, yang rapih itu gimana? Kan bisa aja gitu kalau rambut panjang kebanyakan siswa itu pasti bakalan pakai pomade lah gitu. Kalau merasa rambutnya nggak rapih gitu kan. Terus kalau mungkin rambutnya udah urak-urakan kayak gitu, mungkin dipotong sedikit lah, nggak sampai 3 senti juga sih, karena itu udah botak sih kayaknya. Dan gue pikir nggak semua orang botak itu bisa ganteng gitu loh. Kita bukan Deddy Corbuzier gitu loh, yang kalau botak langsung ganteng, nggak apa-apa botak ganteng gitu loh. Enggak. Kita bukan dunia manji yang kalau botak tetap percaya diri. Enggak men. Kenapa rambut itu menjadi salah satu hal yang paling dilarang untuk panjang di sekolah gitu loh. Why? Menurut gue sih itu. Pertanyaan gue tuh why? Apakah guru-guru tidak mau muridnya itu terlihat cool gitu loh, terlihat rapi, ganteng, yang gak usah ambil rambut gue lah, rambut gue emang ngorek-ngorekan kayak gini. Tapi yang lainnya lah gitu loh. Kenapa? Padahal ada banyak orang-orang siswa-siswa yang kalau memiliki rambut yang mereka inginkan itu akan lebih ganteng daripada mengikuti peraturan rambut sekolah yang cuma 3 senti. Mungkin buat kalian yang cewek-cewek agak nggak setuju sama pendapat gue ya, karena kalian nggak pernah ngerasain di razia rambut di mana rambut kalian dipotong di depan teman-teman kalian dan lalu kalian ditertawakan dengan gaya rambut yang cukup jelek ditambah muka yang pas-pasan. Memangnya tuh rambut mengganggu proses belajar mengajar gitu. Memangnya rambut itu kalau panjang orang jadi tolol gitu, jadi bego. Terus yang rambutnya pendek itu auto jadi pintar gitu. Auto jadi ranking 1 terus-terusan. Enggak, 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 valid itu, valid enggak bakal kayak gitu, enggak bakal ada. Kalaupun ada tuh enggak sampai 10 orang yang bakal kayak gitu. Pertama, rambut pendek itu kebanyakan siswa itu enggak setuju karena menurut dia itu bukan passionnya gitu. Yang kedua, itu enggak mengganggu proses belajar mengajar gitu ya kan. Yang ketiga, itu menurunkan percaya diri siswa. Siswa nggak percaya diri dengan rambut yang pendek. A lot of siswa nggak percaya diri dengan rambut yang pendek yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan rambut itu sebenarnya bagian dari hak asasi manusia loh, menurut gue, opini gue ini ya. Mengekspresikan diri, bergaya, menurut gue itu adalah salah satu hak asasi manusia loh. Dan kalau dipaksa untuk rambut 3 senti, berarti secara tidak langsung sekolah itu menghilangkan hak asasi manusia. Maksud gue, rambut itu punya kita, punya pribadi, badan kita, terus yang cukur juga kita. Kenapa harus sekolah yang mengatur itu gitu loh? Kan itu hak asasi kita gitu. Hak asasi itu rambut mah. Menurut gue pribadi, sekali lagi ini opini gue ya. Hak asasi kita sebagai siswa untuk berekspresi, apalagi kita ini jiwa-jiwa muda gitu kan, jiwa-jiwa muda yang penuh dengan ekspresi dan penuh dengan warna gitu. Kenapa malah dilarang gitu loh untuk berekspresi di rambut? Padahal banyak orang yang punya rambut itu percaya diri banget gitu loh. Termasuk gue, nggak munafik, termasuk gue percaya diri dengan rambut gue yang kayak gini, walaupun di mata orang ini jelek atau apa dan gitu shit, tapi gue percaya diri aja gitu, pede-pede aja bikin video kayak gini. Dan nggak semua siswa itu berani menyampaikan pendapatnya kayak si Zidan ini. Walaupun dia cuma di TikTok juga, nggak di sekolah nyata gitu, bilang kayak gitu. Pesan yang bisa gue tangkap ya, pesan yang bisa gue tangkap dari si Zidan itu dia berusaha membuka pikiran kita untuk lebih berpikir kritis dan out of the box gitu. Bahkan adik gue yang SD aja kena razia rambut. Anak SD bro, kena razia rambut. Dipitekin palanya pulang-pulang.
Anak-anak yang belum tahu tentang gaya apapun itu, yang masih berekspresi sesuka hatinya dia, yang belum mengerti style apa-apa, yang stylenya itu masih mengikuti Naruto yang lain-lain, dipaksa mengikuti peraturan sekolah dengan rambut yang rapih, katanya rapih. Dan gue yakin banyak banget yang setuju kalau rambut 3 cm itu tidak selamanya rapih di kepala orang lain. Apa kabar dengan orang yang misalnya di kepalanya tuh ada banyak tai lalat gitu kan, atau ada banyak bekas luka mungkin, terus dia nggak pede tapi harus mengikuti peraturan sekolah, mau masuk ke sekolah swasta yang membolehkan rambut panjang, biayanya nggak cukup, malah makin nggak pede dia datang sekolah. Akhirnya dia nggak mau sekolah karena masalah rambut doang. Oke, pindah dari masalah rambut ini, gue mau kalian nonton videonya si Zidan lagi yang ini. Nomor 2, udah nomor 2. Bu, udah datang. Selamat pagi, Bu. Hah? Oh, nggak boleh pakai hoodie di kelas. Kenapa ya, Bu? Oh, emang peraturannya nggak boleh pakai hoodie. Oh, tapi itu Linda pakai hoodie, Bu. Oh, harus sakit dulu. Oh, jadi kalau mau pakai hoodie itu harus sakit dulu. Oh, tapi kayak sama aja nggak sih, Bu? Misalnya nih ya, misalnya kalau saya nggak pakai hoodie, tiba-tiba nanti saya kedinginan, gara-gara kedinginan saya sakit, nanti pas sakit saya pakai hoodie lagi, jadi jatuhnya sama aja dong, Bu. Nggak, Bu, nggak. Saya nggak mau bikin Ibu marah. Jangan marah-marah tuh, Bu, masih pagi gini. Lihat tuh, Ibu cantiknya hilang, mana udah bagus gini. Lihat deh, udah pakai kardigan baru, sepatu baru. Kardigan. Bentar, Bu. Berarti kardigan juga outer dong. Berarti kalau gitu dia sama aja kayak enggak, Bu, enggak sama aja kayak ibu saya juga punya kardigan kayak gitu, Bu. Iya, sama aja, Bu. Itu Parnot, Bu. Parnot juga pakai jaket, Bu. Oh, nggak apa-apa. Oh, jadi guru nggak apa-apa karena udah tua. Oh, sebenarnya sih anak muda atau orang tua juga sama-sama kedinginan sih, Bu. Iya. Enggak. Ampun. Udah. Next, di sini videonya yang Zidan ini yang diprotes sama guru gara-gara hoodie doang. Oke, gue tidak mempermasalahkan itu karena gue juga agak setuju kenapa sekolah melarang orang memakai hoodie, karena kalau itu menjadi tren dan semua siswa mengikuti itu, siswa yang mungkin dibilang ekonomi rendah itu mungkin gak punya hoodie dan dia merasa minder untuk bergaul, opini gue sekali lagi. Dan gue setuju juga gitu loh, artinya kita harus memakai seragam, gak usah pakai hoodie, kecuali sakit boleh pakai hoodie. Dan buat guru-guru yang pakai hoodie juga, gue gak setujunya itu, kenapa guru boleh pakai hoodie sedangkan siswa tidak gitu loh. Kenapa? Harusnya orang dewasa itu mencontohkan sesuatu yang baik kepada yang lebih muda daripada umurnya gitu. Kalau guru melarang, seharusnya guru memberi contoh yang baik agar siswanya mengikuti, gitu kan? Tapi kenapa guru tidak memberi contoh? Baik tuh masalah rambut tadi, kenapa guru juga tidak ikut 3 cm? Kenapa guru juga masih tetap pakai hoodie? Sedangkan muridnya nggak dibolehin pakai hoodie. Sedangkan muridnya nggak dibolehin punya rambut kayak guru-gurunya. Seharusnya kalau melarang itu memberi contoh dong. Contoh kecilnya aja nih ya, misalnya ada kita yang kecil gitu kan, makan gula-gula atau coki-coki atau apalah itu, terus dia buang sampah sembarangan, pasti kita kasih tahu dong, itu nggak boleh kayak gitu, kamu harus buang di tempat sampah. Dengan kita contohin, kita ambil itu sampah yang dia buang di sembarangan tempat, lalu kita masukkan ke tempat sampah, dan setelah itu dia bisa merekam, oh kalau gue punya sampah, gue harus taruh di sini. Itu kan kita memberi contoh gitu. Kenapa guru tidak memberi contoh seperti itu juga? Misalnya kamu nggak boleh pakai hoodie, lihat bapak nggak pakai hoodie juga, walaupun bapak suka hoodie gitu. Walaupun hoodie ini keren, tapi kita harus mengerti peraturan sekolah. Masuk sekolah nggak boleh pakai hoodie. Kenapa guru nggak gitu juga? Sama aja dengan rambut. Kenapa guru boleh mengekspresikan rambutnya sesuka hati? Kenapa murid tidak bisa? Kalau dibilang itu untuk disiplin, untuk murid, berarti guru tidak disiplin dong. Karena dia tidak mematuhi aturan sekolah, iya kan? Berarti guru itu waktu sekolah dulu tidak disiplin dong. Ada gak sih yang sama dengan opini gue? Habis upload video itu beberapa hari kemudian atau mungkin minggu, Zidan upload video yang kayak gini lagi. Seperti yang kalian lihat tadi di kolom komentar Instagramnya ya, si Zidan itu diserang banget gitu loh, hanya karena opini dia berbeda dengan kebanyakan opini kalian. Bahkan ada yang body shaming ke muka.
Bahkan ada yang bilang muka selaras sama tingkah laku gitu. Lo komen kayak gitu, muka selaras sama tingkah laku katanya. Gue tahu lo komen kayak gitu dengan maksud tingkah lakunya jelek dan mukanya juga ikut jelek. Gue tahu maksudnya kayak gitu. Kenapa ketika ada orang beropini, berbeda opininya dengan yang lain, dan orang itu bisa dibilang powernya nggak gede di sosial media, nggak ada yang kenal, kalian malah menyerang itu gitu loh. Kenapa ketika ada orang yang beropini berbeda, itu diserang gitu. Padahal dia cuma opini doang gitu loh. Dia cuma opini, kebebasan berpendapat, hak asasi. Tapi kenapa diserang habis-habisan? Sampai body shaming loh. Sampai mukanya dicela-cela gitu, sampai dihina-hina. Kayak kebiasaan jempol nakal kalian itu mau sampai kapan gitu loh men. Jempol kalian yang ganas itu mau sampai kapan dipelihara kayak gitu mulu. Kita ini dengar demokrasi loh. Walaupun opini dia mungkin salah atau nyeleneh atau apalah itu, setidaknya kalian bisa hargai gitu loh. Kenapa nggak bisa komentar, oke bro, gue hargai opini lo, tapi opini gue kayak gini 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 dan menurut gue itu salah. Selesai sampai di situ. Gak usah sampai bawa-bawa mukanya dia jelek lah atau dia apalah. Kenapa sampai mencela gitu loh? Kenapa sampai menghina? Apa yang kalian harapkan setelah kalian mencela dan menghina orang? Apa yang kalian harapkan? Kalian mengharapkan orang itu mental illness gitu. Kalian mengharapkan orang ini bunuh diri. Kalian mengharapkan orang ini diam, bungkam gitu. Hanya karena berbeda opini dengan kalian. Kenapa kalian itu netizen Indonesia itu identik banget dengan menghina, membuli? Kenapa kita itu gak bisa berhenti membuli gitu loh? Yang kayak orang berkarya tapi mukanya bisa dibilang tidak cantik di standar Indonesia, dihina habis-habisan, dikatain gini-gini gitu. Contohnya KKI, dia berkarya membuat lagu walaupun dikatain copyright, it's okay, gue nggak peduli dengan itu. Intinya dia berusaha membuat lagu, dia berkarya di setiap videonya, dia berkarya. Tapi kenapa kalian menghina gitu loh? Kalian body shaming lah, mengejek dan menghina sana sini lah. Maksud gue tuh karya orang loh itu loh. Karya orang. Sedikitnya hargailah gitu loh. Kalaupun kalian gak suka, ya gak usah dilihat. Skip aja. Kalau memang itu mengganggu jiwa lo gitu. Kenapa lo semua suka menghina orang lain? Giliran artis yang cantik di standar Indonesia membuat suatu bisa dibilang kesalahan gitu ya, lo malah banyak yang ngebelain gitu. Gue bilang banyak yang ngebelain bukan berarti gue menyuruh kalian untuk membuli dia, tapi gue merasa itu nggak adil aja gitu loh. Ex girl band ini membuat suatu hal yang menggemparkan di Indonesia yang bisa dibilang itu tidak baik untuk dipublish. Dan kalian malah bilang jangan, nanti dia mental illness gitu loh. Jadi nanti dia kesehatannya terganggu dan lain-lain, terganggu healthy-nya, terganggu jiwanya. Sedangkan KKI yang bersuara kayak membela dia itu kurang banget, bahkan bisa dihitung jari. Sebelum idola-idola kalian membela KKI, kalian itu menghina KKI. Kalian menghina kakak KKI. Padahal dia lebih tua daripada lo semua. Umur dia terakhir gue cek di Google 25. Dan kalian semua menghina dia. Gak ada alasannya. Kecantikannya dia gak sampai di standar kecantikan di Indonesia. Lalu kalian menghina. Maksud gue kenapa gitu loh. Idola kalian bela-belain, kalau bikin salah kalian bela-belain, nanti dia terganggu mentalnya dan lain-lain. Sementara idola orang lain kalian hina-hina yang kayak, lo pernah mikir kayak gini gak sih? Pernah gak sih lo mikir kayak gitu? Instagramnya KKY sempat hilang karena di report sama kalian semua. Padahal KKY tuh gak bikin statement yang aneh-aneh, gak bikin opini-opini yang kritis, tapi hilang gitu loh akunnya. Gimana Indonesia mau maju kalau kita rakyat biasanya aja di sosial media itu, gak semua dari kalian kayak gitu, tapi kebanyakan kayak gitu. Dan gue tahu juga ada beberapa orang yang setuju dengan opini-opini gue yang tadi, tapi mereka gak mau bersuara karena takut diborongi gitu loh sama mereka yang opininya seragam yang banyak banget. Kenapa kalian gak melihat KKY itu dari kacamata entertain gitu? Dia bikin entertain, dia bikin karya,
hargai. Kenapa kalian melihatnya dengan kacamata yang jelek-jelek gitu loh? Kenapa kalian melihatnya dengan kacamata, wah ini dia jelek nih, dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wah ini harus gue hate nih. Wah ini harus gue hina nih. Wah tidur gue sebentar malam gak tenang nih kalau gue gak ngehina dia dulu. Tidur gue gak tenang nih kalau gue gak hate comment dulu. Apakah kalian merasa kayak gitu? Itu yang kalian pikirkan. Oke, terlalu panjang ke kaki kiri ya. Kembali ke masalahnya Sidan. Karena Sidan menempatkan komentar-komentar yang kayak tadi, akhirnya dia mengupload video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang pengen bilang makasih dulu deh. Makasih buat semua orang yang udah selalu dukung, udah selalu ngasih komentar positif, sama yang udah follow juga, makasih banget. Cuman Aing harus ngomong juga, Aing mau minta maaf soalnya bakalan berhenti main TikTok lagi. Maksudnya gak bakal main TikTok lagi gitu. Buat akunnya sih gak akan Aing delete. Videonya bakal tetap ada di sini-sini, cuman Aing gak akan mainin lagi, Aing gak akan on lagi. Soalnya Aing capek, sumpah Aing gak kuat aja. Ternyata viral tuh gak seasik yang Aing bayangin. Semenjak video Aing ke blow up, banyak banget yang DM, nge-email, nge-hate komen, ngancem pun banyak. Itu bikin Aing takut sih. Sama Aing pengen hidup tenang aja. Jadi kayaknya Aing gak bakal main TikTok lagi. Dan Aing ya bakal nge-private IG kayaknya, gak tahu. Oke, pokoknya dadah. Makasih ya, maaf. Oke, udah nontonnya. Orang berkarya kayak Sidan aja menyampaikan opininya yang kritis, menyampaikan opininya yang melawan arus dari opini-opini kalian, menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat kalian. Malah di hate comment kayak gitu, sampai diancam-ancam, sampai si Sidan ini berhenti main TikTok. Kesenangan orang loh, kalian hancurkan gitu aja men. Lo semua gak funky men, lo semua gak funks gitu loh, gak ada funky-funkinya lo semua kayak gitu. Serius, lo semua tuh gak funks gitu loh. I mean, kenapa kalian sampai mengancam gitu loh, sampai tembus-tembus ke email-emailnya segala lagi, sampai ngemail-ngemail ngancam kayak gitu yang kayak fuck lah. Dia mengutarakan opini-opini siswa yang terkubur di dalam kepala-kepala para siswa, yang tidak berani diutarakan oleh para siswa karena takut dikeluarkan. Buat lo semua yang anak-anak SMA men, yang anak-anak SMP, yang kena rahasia rambut, gue yakin lo semua setuju sama dia. Gue tahu rasanya digituin kayak gimana, sampai diancam-ancam kayak gitu. Gue pernah kayak gitu. Gue pernah dapat hate comment ribuan, puluhan ribu hate comment. Gue pernah. Lo bisa lihat video-video gue yang dulu-dulu, hanya karena thumbnail doang mereka semua hate comment. Gue pernah kayak gitu. Dia dengan opini yang berbeda doang hate comment. Gue pernah kayak gitu juga. Gue lempar opini nyeleneh ke Instagram, and then gue di hate comment karena banyak orang yang gak setuju. Gimana Indonesia mau maju kalau kalian aja pikirannya gak maju-maju? Lo mau Indonesia semaju Amerika, semaju Inggris, semaju Singapura. Lo lihat netizen-netizen Singapura, netizen-netizen Amerika. Kalau mereka melihat opini yang berbeda, dia tidak merembes ke hal-hal yang lain. Mereka netizen luar negeri itu tidak merembes sampai ke mukanya dia gitu loh. Tidak merembes sampai ke kekurangannya orang lain, yang gak sampai ke mukanya orang lain. Kalau lo pengen negara lo maju, lo bersikaplah seperti masyarakat negara maju gitu. Masyarakat negara maju tuh mereka di sosmed gitu nggak serame kita gitu loh. Malahan gue suka kita rame, tapi kita rame pada saat bully. Kalau bukan bully, bokep gitu loh. Kita ramenya di dua bidang itu doang. Kalau bukan bully ya itu pemersatu bangsa. Gitu doang kita rame. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi sih, karena gue yakin video ini juga nggak sampai 100 orang yang nonton mungkin ya. Jadi ya gue berusaha menyampaikan keresahan gue aja gitu loh. Menyampaikan keresahan-keresahan gue, opini-opini gue, pendapat-pendapat gue, pemikiran-pemikiran alami gue tentang apa yang terjadi dengan netizen Indonesia. Gue cuma berusaha merubah, setidaknya kalau nggak bisa merubah semua, setidaknya ada satu orang yang bisa berhasil gue rubah pikirannya kalau membuli itu jelek loh di sosial media gitu loh. Itu membuli jelek loh, itu nggak bagus loh kayak gitu. Gue harap pada kalian yang bisa mengerti dengan baik apa yang gue sampaikan, apa yang gue lontarkan, opini-opini gue semuanya. Dan feel free to comment, I don't give a shit dengan lo semua yang nge-hate karena opini gue yang kayak gini berbeda. Dan juga gue yakin idola-idola kalian yang kalian sangat idolakan itu, yang kalian dewa-dewakan itu, tidak mengajarkan kalian untuk hate comment. Siapa idola kalian yang mengajarkan kalian untuk hate comment? Korigor,
Walaupun dia barbar, dia nggak pernah ngajarin kita untuk hate comment. Dia selalu ngajarin penonton-penontonnya untuk squee living. Siapa lagi? Bimo Pikipix. Enggak, dia nggak kayak gitu. Ewing HD, dia nggak kayak gitu. Siapa lagi? Deddy Corbuzier, dia nggak kayak gitu. Dia pemimpin smart people. Hukum tabur tuai itu pasti berlaku, men. Apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Kalau lo nge-hate comment, besok-besok lo yang di-hate comment. Lo ngebully di sosial media, bisa jadi besok-besok lo yang dibully di real life. Oke, mungkin sampai segini aja video gue semua. Thank you banget yang udah nonton sampai menit ini. Dan don't forget to follow my social media, ada di sini. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.